Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun. Hari ini kita telah memasuki fasal baru, fasal yang sangat amatlah penting, ya. Apa saja yang akan kita bahas setelah kemarin kita membahas tentang tutorial sholat, kita membahas tentang tata cara sholat, bagaimana cara agar sholat itu sah, apa saja yang membatalkan sholat. Sekarang kita akan memasuki bahasan tentang kalau kamu nggak sholat sendirian itu gimana? Kalau sholat jamaah itu bagaimana caranya? Jangan-jangan selama ini banyak di antara kita yang melupakan beberapa syarat-syarat penting dalam sholat dan itu berbahaya. Baik, pertama, al-jama'atu 'ala dzukuri. Adapun hukum salat berjamaah bagi laki-laki. Jadi syarat pertama laki-laki, sehingga bagi perempuan tidak termasuk dalam bahasan ini. Al-ahrari yang merdeka, budak tidak termasuk. Al-muqimina, orang yang mukim. Apa definisi mukim? Minimal 3 hari. 4 hari secara sempurna. Baik. 4 hari secara sempurna. Al-balighina, ini typo lagi di kitab saya. Yang baligh, sehingga selain baligh tidak wajib. Ghairil ma'dzurina, yang tidak terkena uzur, fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu ada 2. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu apa artinya fardu? Wajib. Wajib ada 2, pakai bahasa wajib. Mungkin kalian asing terhadap fardu. Wajib ada 2, ada wajib kifayah, ada wajib ain. Wajib ain yaitu wajib yang Allah berikan kepada setiap individu. Individu. Aku, Zidan, Bobby, Akil, Bangun, Moham, dan seterusnya wajib satu persatu. Seperti apa? Seperti apa fardu ain? Puasa 30 hari. Fardu ain. Sholat 5 waktu. Fardu ain semuanya. Tidak terbebas, ya. Zakat fardu ain. Tapi ada beberapa kewajiban yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah alias dalam satu daerah minimal ada 1 orang. Ya, dimana ketika 1 orang itu melakukan, maka dia telah menggugurkan dosa dari seluruh daerah tersebut. Seperti apa? Salat berjamaah. Salat berjamaah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukumnya wajib. Jadi kita yang sangat amat kekurangan dalam urusan salat berjamaah itu harus bersyukur dan berterima kasih banyak-banyak kepada orang-orang yang berjamaah di dalam masjid. Kepada orang-orang yang selama ini melaksanakan jamaah. Kita harus bersyukur banyak-banyak. Kenapa? Karena gara-gara mereka dosa kita tidak terhitung. Ya, di antara fardu kifayah lagi apa? Mensolati jenazah, mengurus jenazah. Sehingga ketika ada yang ngurusin, dosa satu kampung, dosa satu daerah itu hilang. Ya, jadi bayangin Akil mati. Ya, bayangin. Bayangin Akil mati. Lalu setelahnya, ini kalau misal Akil meninggal beneran nanti aku dihujat. Ini kalimat adalah doa. Enggak jadi, jangan pakai Akil. Zidan meninggal. Contoh. Misal Zidan mati. Nah, andai kata di daerah Zidan, Rengdim Zidan. Rengdim. Iya, sekitaran Amboina. Andai kata Zidan meninggal dan gak ada yang ngurusin sama sekali, berdosa itu semuanya. Maka harus ada yang ngurusin, harus ada yang mandiin, harus ada yang sholatin, harus ada yang kafanin, ya. Begitu. Itu hukumnya wajib. Wajib apa? Kifayah. Yang termasuk juga fardu kifayah yang disebutkan oleh para ulama adalah kedokteran. Kedokteran itu hukumnya kifayah. Karena dengan adanya kedokteran, tanpa adanya kedokteran, orang sakit bingung mau kemana. Yang mengurusi kesehatan satu masyarakat. Ini disebutkan oleh Imam Ghazali.
rahmatullah taala alaih di dalam muqaddimah kitab Ihya-nya. Di antaranya juga bahkan mempelajari fisika. Mempelajari fisika. Bahkan disebutkan mempelajari hisab. Matematika. Fardu kifayah. Jadi jangan menyangka bahwasanya yang wajib ini hanya mempelajari hukum ini saja. Tidak. Ada banyak sekali dalam kehidupan bermasyarakat yang mewajibkan seseorang untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bahkan yang selama ini hari ini kita pandang itu sebagai ilmu yang remeh. Baik. Jadi hukum berjamaah fardu kifayah bagi siapa? Yang pertama bagi laki-laki sehingga perempuan tidak terkena kewajiban ini. Yang kedua bagi para ahrar, bagi para orang-orang merdeka. Sehingga para budak nggak ada sekarang ya. Itu tidak wajib. Al-muqimin. Apakah budak itu bisa ada? Bisa. Misal kita ngelawan orang Israel, kita menjadikan mereka budak, bisa. Semoga kita punya banyak budak di Israel. Sehingga kemenangan dari tangan kita. Ya Rabb, ya Rabb. Al-muqimin yang tinggal di satu daerah, yang mukim, sebagaimana aku sebutkan tadi. Minimal dia berniat menempati satu daerah 4 hari. Nah, sehingga kalau misal kamu masih di perjalanan, ya, atau kamu sudah sampai di lokasi tapi kamu tidak berniat tinggal 4 hari, maka kamu tidak disebut sebagai muqim. Dan ini menjadi pertanyaan banyak orang, ya. Dam, aku mau qashar, ya. Tapi aku udah nyampe ke lokasi. Ya. Aku udah nyampe ke lokasi, aku masih bisa jamak enggak? Tergantung. Kamu niat nginap di sana berapa hari? Oke? Baik. Itu karena dia kalau udah berniat 4 hari, maka disebut sebagai muqim. Itu dalam mazhab kita. Dalam mazhab berbeda nanti ada versinya lagi. Al-balighin, yang baligh. Yang baligh. Sehingga bagi yang belum baligh kayak Bobby. Bobby, kamu baligh enggak? Balik. Oh, baligh. Kebalik-balik katanya. Bolak-balik. Ghairil ma'dzurin, yang tidak terkena uzur. Uzurnya seperti apa? Sakit, jaga orang sakit. Iya. Sakit, jaga orang sakit. Bahkan jaga orang sakit bisa menjadi penggugur Jumat. Ya. Tapi ada syarat-syaratnya juga, ya. Nggak perlu saya detailkan. Nanti kalau mau detail di belakang kamera. Atau mungkin menjaga sesuatu yang penting untuk dirinya sendiri. Ya? Penting untuk dirinya sendiri. Seperti apa ya? Seperti dia jaga hartanya karena dia tinggal di daerah yang rawan. Menjaga istrinya, dia tinggal di daerah yang penuh dengan pelecehan. Atau bahkan menjaga, termasuk di antara menjaga hartanya, kita ngomongin wajib dan boleh enggaknya. Kita gak ngomongin tasawuf sekali lagi. Tolong ya, jangan dipelintir-pelintir ucapan saya. Saya itu paling sebel ketika saya ngomongin fikih, yang notabene itu hukum halal haram, berdosa atau tidak, tetapi masuk unsur-unsur tasawuf di sana. Tasawuf itu bab berbeda. Sunnahnya, bla 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 dan sebagainya itu bab berbeda. Termasuk yang memperbolehkan kamu untuk meninggalkan Jumat, yang termasuk udzur adalah jamaah dan Jumat adalah jaga burung. Ingat dulu kan sering jaga burung. Kalau hari Jumat, kamu dulu sering ikut kan? Jaga padinya Bu ya? Toel ikut. Masa-masa kecil kita. Jaga di sawah. Termasuk jemur padi misalkan. Termasuk. Termasuk. Tapi diusahakan ya sembunyi-sembunyi ya, agar tidak menimbulkan fitnah. Ya, agar tidak menimbulkan fitnah sehingga dikatakan, wah, Rohman ini gak sholat Jumat. Wah, ya. Usahakan. Tapi kalau kita mau masukkan unsur tasawufnya di sana, emang berapa sih yang dimakan sama burung di saat Jumatan? Ya, itu kalau mau dimasukin unsur tasawufnya. Tapi kalau mau kita ngomongin unsur boleh dan tidaknya, ya boleh. Di antara penggugurnya juga adalah ngurusin mayat.
ngurusin Zidane tadi. Iya. Terus di antara penggugurnya juga itu sakit yang over. Maksudnya kalau cuma sekedar ya flu biasa itu nggak termasuk. Kecuali flu di masa-masa awal. Kan flu dulu wabah kan? Iya. Flu itu bagi orang dulu, sekarang aja kita flu biasa aja kan. Corona sekarang kayak udah biasa aja ya. Iya. Di masa dulu corona orang mati bos. Atau over dingin dan over panas. Over dingin dan over panas. Kalau ukur panas dan dinginnya tidak dilihat dari orang kuat, tapi dilihat dari orang lemah. Ya, itu yang dibahas oleh para ulama. Itu dan banyak sekali udzur-udzur yang lain. Udzur-udzur yang lain. Itu hukumnya fardu kifayah. Wa fil jumu'ati fardu 'ainin 'alaihim idza kanu arba'ina mukallafina fi abniyatin. Dan untuk sholat Jumat itu hukumnya fardu ain alias semua. Fardu ain bagi siapa saja? Yang tadi laki-laki bla bla semuanya plus arba'in jumlahnya 40. Mukallafin semuanya mukallaf. Kalau kayak Bobby yang belum baligh enggak wajib. Fi abniyatin yang ada di bangunan-bangunan. Kalau dia misalnya tinggal di gurun yang rumahnya itu jauh-jauh, secara adat, secara urf, secara kebiasaan itu tidak bisa disebut sebagai kampung. Maksudnya di kampung yang bentuk nggak harus padat kayak perumahan, tapi maksudnya ya paham nggak sih? Berdekatan. Sehingga kalau misal di gurun atau di lapangan, rumahnya di sini satunya di sana sampai ini kampung apa enggak sih? Paham nggak? Maka tidak wajib bagi mereka. Wa 'ala man nawal iqamata 'indahum arba'ata ayyamin sihah. Dan bagi orang yang berniat iqamah, bermukim di sana selama 4 hari. Berturut-turut yang sempurna. Oke? Sebagaimana saya jelaskan tadi, ya. Wajib. Nah, habis ini kita lanjutkan dulu. Wa 'ala man balaghahu nida'u sayyitin min tarafin yalihi min baladiha. Dan kepada orang yang telah sampai kepadanya suaranya orang yang berteriak. Maksudnya dari tempat Jumatnya, dari sisi yang mengiringinya dari daerahnya. Jadi dan ini disebutkan oleh para ulama ya, kira-kira sekitar 150 meter. Jadi ada orang mu'tadil, ada orang yang mu'tadilnya normal, akil, teriak dari satu daerah, dari satu sisi. Jamil, misalnya. Contoh. Iya. Contoh. Iya. Contoh. Itu bakalan kedengeran. Ya, di tempat yang rata, ya, di tempat yang rata yang sekira-kiranya tidak ada pohon dan sebagainya. Sehingga kalau semisal berada di tempat yang kalau diteriakin Jamil, itu contoh. Itu gak kedengeran, maka tidak wajib Jumat. Nah, ilmu Zidane. Nah, itu Jumat ya. Kalau untuk jemaahnya, bisa kayak di suatu ruangan ya, terus jemaah sholatnya itu kayak beda ruangan jauh gitu. Habis ini ku bahas, ada kok. Oke, ada nanti itu di bab setelahnya. Sekarang kita ngomongin tentang sholat Jumu'ah. Apalagi yang ingin saya bahas? Kayaknya cukup itu dulu, perihal Jumat. Nah, sekarang baru kita masuk ke tutorial dan apa saja yang berkaitan dengan sholat Jumat. Pertama, wa syartuha waktu zuhri, dan syaratnya adalah dilaksanakannya sholat Jumat di waktu zuhur. Zuhur kapan waktunya? Dari seluruh waktu zuhur yang kemarin kita bahas. Sehingga sholat Jumat boleh dilaksanakan di tengah zuhur. Gak harus di awal waktu. Misalnya sholat Jumat, ada 40 orang nih, kamu selesaikan semuanya, ya.
Kamu mau laksanakan semuanya, oke, kampung sini telah menyepakati kita melaksanakan sholat Jumat jam 2. Boleh. Selama waktu zuhur. Tapi lebih baiknya ya di waktu awal. Bukan waktu awal-awal banget, tetapi di waktu fadilahnya. Nah, maksudnya bukan di waktu yang mencukupi orang untuk siap-siap dan seterusnya. Ya. Maksudnya bukan La ilaha illallah. Khutbah dulu, Bos. Cek kebun. Tiba-tiba langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Enggak dong. Maksudnya di awal waktu ya, awal waktu yang mencukupi orang untuk siap-siap dan sebagainya. Hah? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau semisal Jumat, ya, Jumatnya tiba-tiba mepet, sampai kira-kira waktunya itu mendekati asar, di mana itu sudah tidak cukup untuk sholat Jumat dan khutbah. Gimana? Ya udah sholat zuhur. Walaupun ini hampir mustahil ya kondisinya. Kita ngomongin fikih. Lagi-lagi kita ngomongin fikih. Dan fikih ini disebutkan oleh para ulama kering. Hukum fikih itu kering. Kering. Kalau kamu hanya beramal sebagaimana telah fikih sampaikan, kering kamu. Hatinya kering. Enggak, apa ya? Kaku. Sehingga perlu ada banyak tambahan-tambahan di balik fikih. Contohnya, apakah wajib bagi seorang Zidane, nih, Zidane adalah lelaki jorok. Contoh, Zidane adalah lelaki jorok, ya, kamarnya nggak pernah dibersihin sama sekali. Pokoknya kamarnya Zidane ini full sama sampah extra jos, full sama sampah, semua sampah. Secara fikih, apakah Zidane melakukan dosa? Enggak melakukan dosa. Ya. Tapi ya, masa iya mau hanya beramal dengan itu saja? Ngerti gak maksudku? Sampai ya? Maksudnya jangan sebodoh Zidane gitu loh. Contoh. Contoh, Bos. Hah? Contoh. Enggak. Zidane coba lihat bajunya. Masya Allah. Wajahnya bersih, ya. Dibilang itu contoh. Adapun kesamaan nama dan tempat, kita agak ngurus. Enakan Zidane. Wa khutbatani qablaha fihi yasma'uhuma gak sih? Yasma'uhuma al-arba'un, ya. Dan 2 khutbah, lagi-lagi typo. Dan 2 khutbah sebelum Jumat, ya. Di mana Jumat khutbahnya tadi itu didengar oleh 40. Nah, oke. Harus didahului oleh 2 khutbah. Nanti kita akan bahas tentang tutorial khutbah paling minimalnya itu bagaimana. Oke? Wa an tusalla jama'atan. Dan harus dilaksanakan secara berjamaah. Yang mana sehingga kalau sholat Jumat tidak dilaksanakan secara berjamaah, maka tidak sah. Berjamaahnya apa? Minimal 1 rakaat. Minimal 1 rakaat pertama. Sehingga andai kata imam nih rakaat pertama, Allahu Akbar, sudah sempurna. Ketika memasuki rakaat kedua, semua makmumnya mufaraqah. Tahu arti mufaraqah? Mufaraqah artinya memisahkan diri dari imam. Dan itu boleh. Itu boleh. Walaupun tidak ada uzur. Kita agak ngomongin hukumnya. Sebenarnya ini nanti bisa boleh, bisa wajib, bisa makruh, ya. Itu nanti ada bahasannya. Tapi andai kata nih Zidane sekarang bermakmum ke Akil. Karena Akil adalah hafiz, ahli fiqh, ahli hadis, ya, orang saleh. Nah, Masya Allah. Sehingga Zidane bermakmum kepada Akil. Zidane ini ada pekerjaan yang sangat mendadak. Maksudnya dia udah mepet. Jaga toko emas. Emang? Lo kan emang Zidane jaga toko emas. Iya kan ya?
Sehingga kalau semisal Zidane ngikutin timing sholatnya Akil yang rakaat pertama Al-Baqarah, Hafid, dibilangin Hafid. Rakaat keduanya Ali Imran, ya, maka boleh saja bagi Zidane tiba-tiba, lama Akil ini nanti emasku dicuri, misal. Langsung niat mufaraqah, kamu lanjutin sendiri. Itu boleh. Memisahkan diri itu mulai dari awal apa? Enggak, lanjut. Nah, itu boleh. Nah, dalam bab ini, kenapa aku bahas itu? Agar kamu memahami POV penjelasanku kali ini. Sehingga yang wajib itu hanya rakaat pertama. Nah, bagi imam, bagi makmum dan semuanya. Ya, jadi yang wajib itu. Sehingga bagi makmum, bagi kalian, ketika kalian masuk ke Jumatan, lalu kalian tidak mendapati ruku keduanya imam, maka sholat Jumat kalian kurang dan kalian wajib untuk sholat zuhur. Karena ada kaidah, man adraka ruku'ah faqad adraka raka'atan. Barang siapa mendapati satu ruku, maka dia telah mendapati satu rakaat. Sehingga ketika kamu mendapati rakaat keduanya imam, otomatis seakan-akan kamu mendapati rakaat pertamanya kamu dalam keadaan berjamaah. Paham nggak? Jadi bukannya khutbah itu wajib? Ya, khutbah wajib untuk Jumat. Kamu yang telat sampai gak dengar khutbah, itu kamu kehilangan pahala yang besar. Tetapi apakah kemudian membuat Jumat kamu tidak sah? Enggak, sah kok. Faham? Baik. Wa alla tuqarinaha ukhra bi baladiha. Di sini ada yuqarinaha ya. Ada juga yang yuqarinaha ya. Dan di daerah tersebut, di negara tersebut, tidak boleh ada Jumat yang berbeda yang dilaksanakan bersama. Dan ini berat sekali untuk kita laksanakan di sini. Sehingga kalau memang kalian betul-betul ingin mengamalkan mazhab Syafi'i secara nyel, sebagaimana saya pribadi, ya, hampir semua Jumat yang di sini tuh tidak sempurna. Kalau kalian ingin mengamalkan mazhab Syafi'i yang karena masjidnya dan pelaksanaan Jumatnya udah over. Sebut aja di daerah kamu di Melaja. Ya? Over terlalu banyak dilaksanain di satu daerah. Tiba-tiba di sini. Over masjid. Over pelaksanaan Jumatnya. Di satu daerah yang melaksanakan Jumat terlalu banyak. Sehingga disebabkan oleh itu banyak dari guru-guru kami. Dan ini tidak hanya di tempat kita. Ya, ini bahkan di tempat yang di negara-negara lain. Sehingga sebagian dari guru-guru kami yang mengamalkan mazhab Syafi'i secara nyel, itu biasanya setelah 2 rakaat salat zuhur lagi. Termasuk saya? Ya, termasuk saya. Ini kalau kalian salat Jumat sama saya, setelah itu saya langsung salat zuhur. Tapi kalau misalkan kalian gak mau itu, masih ada aqwal, santai saja. Masih ada qaul-qaul para ulama yang berbeda, yang bisa kalian amalkan. Oke? Ada ketentuan batas jarak masjid. Qadrul hajah atau tidak? Sesuai dengan kebutuhan atau tidak? Dan mayoritas yang kita lihat hari ini itu tidak sebagaimana yang dibutuhkan jumlahnya. Kenapa? Bukti ini adalah banyak Jumatan yang kosong di belakang. Masih banyak space. Ya. Sehingga, ya kalau kalian mau ngikut saya yang begini, ngikut saya sebagaimana guru-guru saya yang begini, ya boleh. Kalian mengambil qaul yang berbeda pun boleh. Gimana? Mau niru? Menarik. Enggak nanya menarik. Mau niru enggak? Maksudnya setiap Jumatan kalian 2 kali. Setelah Jumat, sholat zuhur. Kata Akil zuhurnya aja udah. Bu. Dan selama ini kita sholat Jumatnya aja. Ya udah, dibilangin ada qaul. Tidak mau. Enggak mau apa? Udah mau ikut.
Kamu ikut apa? Nggak mau ikut yang kayak sama dia. Konsepnya. Oh. Wa arkanul khutbataini. Sekarang kita akan membahas tentang rukun-rukun khutbah. Ya, bagaimana cara agar khutbah? Ini terjadi misalnya kalian berada di tempat, ya, kalian berada di tempat yang sangat-sangat amat membutuhkan khutbah. Maksudnya kalian tiba-tiba datang ke satu daerah dan di sana gak ada yang khutbah. Ya udah, kalian bisa mengamalkan ini sebagaimana yang diperlukan. Ada cerita dari seorang ulama Mu'tazilah. Ulama Mu'tazilah pernah dengar? Mu'tazilah adalah aliran yang kita yakini kesesatannya disebabkan banyak perkara. Ya. Sebagaimana misalnya yang mereka yakini adalah Al-Quran itu makhluk. Al-Quran adalah sesuatu yang baru. Mereka meyakini demikian. Al-Quran itu makhluk. Mereka juga meyakini di kita nih, pelaku dosa besar, masih Islam kan? Mereka meyakini hal yang berbeda dan banyak hal lainnya. Nah, kembali ke bahasan Wasil bin Ata. Ata'illah namanya. Tapi bukan dia. Wasil bin Ata salah satu ulama Mu'tazilah. Cerdasnya luar biasa. Ada gini kecerdasan yang piu. Dan dia itu kebetulan cadel huruf R. Cadel huruf Ra. Tiba-tiba ketika dia mendatangi satu daerah, ya, kemudian tidak ada yang khutbah. Dan semua menyuruh Wasil bin Ata untuk khutbah. Dalam rangka untuk ngejek dia. Wah, habis ini. Biar kita dengerin nih huruf Ra-nya. Ro. Biar kita dengerin. Dan tahu apa yang terjadi? Pertama kali sepanjang sejarah. Seorang khatib yang dari awal sampai akhir tidak keluar huruf Ra sedikit pun. Saking cerdasnya. Tanpa huruf R sepanjang masa. Pertama kali sepanjang sejarah khutbah tanpa huruf Ra. Cerdas luar biasa. Nah, apakah itu memungkinkan? Memungkinkan. Karena apa yang mewajibkan seseorang rukun-rukun khutbah itu apa? Apa arti rukun? Rukun ya artinya kewajiban-kewajiban atau tutorial wajibnya kamu, sahnya kamu melakukan suatu perkara. Rukun sholat. Ya? Step-step kewajiban. Kita belum ngomongin sunnah, kita gak ngomongin ini itu. Kita ngomongin rukun. Yang pertama, hamdulillahi. Pertama, bertahmid. Memuji Allah. Dan ini harus menggunakan lafaz hamd. Dan semua turunannya. Hamida atau ahmadu. Gak boleh. Alhamdulillah. Boleh. Atau ahmadullaha. Boleh. Atau nahmadullaha. Boleh. Tapi paling simpel apa? Alhamdulillah. Kenapa saya katakan simpel? Karena itu paling familiar di telinga kalian. Sehingga ketika kalian nanti akan naik ke khutbah, ya, naik ke khutbah, brak, gini. Karena ini, pertama kalian ucapkan Alhamdulillah. Ini bisa kalian catat di notes kalian. Siapa tahu kalian tiba-tiba disuruh khutbah. Buat khutbah terpendek sepanjang masa karena gak ada yang khutbah lagi. Bisa. Yang pertama adalah Alhamdulillah. Lalu yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling minimal salawat apa? Allahumma salli ala Muhammad. Apakah harus menggunakan nama Muhammad? Enggak. Nama Nabi Muhammad atau seluruh nama-nama lain dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya nama Ahmad. Allahumma salli ala Ahmad. Boleh. Hashir. Allahumma salli ala Hashir. Boleh. Nah? Tapi ya paling simpel biar kalian gak usah bingung apa? Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga yang pertama apa? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Wal wasiyatu bittaqwa fihima. Dan memberikan wasiat perihal ketakwaan fihima pada salah satu khutbah. Oke? Fihima pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Sorry. Jadi khutbah ada dua, khutbah pertama, khutbah kedua. Memberikan wasiat takwa. Wasiat takwa. Takwa itu apa?
Selama ini kita mendengar, bertakwalah kala wahai para manusia. Apa artinya? Apa yang diperintahkan dan menolak apa yang dilarang. Sip. Takwa secara bahasa artinya takut. Takwa secara bahasa artinya takut. Secara istilah, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, sehingga ketika kalian berwasiat kepada mereka, usahakan memenuhi dua unsur ini, unsur mengajak dan unsur mencegah. Ya, unsur mengajak dan unsur mencegah, sehingga tidak wajib kalian mengatakan ittaqullah. Tapi ketika kalian mengucap ittaqullah cukup. Tapi apakah harus ittaqullah? Enggak. Seluruh yang berisi dua unsur tadi, kayak apa ya? Bingung jujur, tiba-tiba kosong. Laksanakanlah perintah Allah, if'alu awamir Allah, wa khafu adzabahu, dan takutlah kalian terhadap azabnya. Itu cukup bisa. Tapi paling simpel apa? Ittaqullah. Nah, jadi di dua khutbah tadi itu wajib yang pertama, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad, salawat. Lalu yang ketiga, berwasiat perihal takwa. Gak harus dan gak wajib kata usikum bitaqwallah. Kata usi tidak wajib, tapi bolehlah ditambahin. Lalu setelahnya, wa ayatun mufhimatun. Dan ayat yang mufhimah memberi makna pada salah satunya. Pada salah satunya. Jadi tidak wajib diberikan di pertama ataupun di kedua, dua-duanya maksudnya. Di salah satunya. Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Tapi betternya adalah akhir dari khutbah pertama. Ayat yang apa? Ayat yang memberi paham. Ada ayat yang hakikatnya gak bisa memberi paham. Contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tsumma nadhar", kemudian dia melihat. Apa kemudian dia melihat? Apa? What? Atau Nun, Yasin. Itu ayat yang tidak memberi paham kan? Hah? Tapi ada ayat yang memberi paham. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bisa? Nah, sehingga ayat yang bisa memberi paham. Nah, itu pada salah satunya. Wad-du'a'u lil mu'minina fi tsaniyah, dan mendoakan orang mukminin pada khutbah kedua. Yang penting mendoakan mereka pada khutbah kedua, wajib khutbah kedua. Ya? Khutbah kedua itu gimana? Dengan cara apa? Paling pendek bahkan para ulama menyebutkan ketika kamu mengucapkan rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian, itu cukup. Sehingga sekarang ya, kita laksanakan dulu khutbah yang pertama. Ya? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ittaqullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Duduk. Ya? Habis itu berdiri. Lalu alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ittaqullah rahimakumullah. Aqimis shalah. Udah. Sah. Dan dua rakaatnya adalah rakaat bi akhaffi mungkin. Dengan dua rakaat yang cuma ngambil minimalnya. Alias kamu gak kayak kemarin. 2 rakaat, 1 menit setengah cukup. Bismillah doang. Bro, kemarin kita habis selesai rukun sholat, bro. Kamu udah lupa? Enggak pakai surat pendek maksudnya. Al-Fatihah doang, kok bismillah doang. Al-Fatihah doang, enggak pakai surat pendek. Terus ininya cuma tumanina. Itu kayaknya khutbah plus Jumatnya hanya terlaksana dalam waktu 5 menit. 10 menit gak sampai, bro. Pas di kapal berarti. Nah, di kapal kan gak wajib, bro. Gak ingat tadi wajibnya bagi siapa saja. Dan sahnya kewajibannya itu
Sahnya harus 40 tadi itu. 40 yang apa? 40 yang mustautin. Ini bahasanya panjang. Alias penetap. Alias itu memang rumahnya dia. Bukan mukim. Ada perbedaan antara mukim dan mustautin. Mukim orang yang minimal 4 hari. Orang mondok itu mukim. Bukan mustautin. Orang mondok itu mukim. Mustautin itu apa? Mustautin itu kayak orang yang Berdomisili lah. berdomisili. Udah. KTP-nya memang situ. Enggak sih, tolak ukurnya bukan KTP. Karena ada orang KTP Madura tinggal di Jakarta ya kan. Maksudnya ya kayak udahlah, aku gak mau meninggalkan tempat ini. Di musim dingin, di musim panas, musim rambutan, musim durian, gak peduli. This is my home gitu. Dan aku ketika keluar itu hanya untuk sebentar. Tempat pulangku adalah dia. Asik. Hah? Tempat pulangku adalah dia. Jadi usahakan kalian ketika akan mencari pasangan, jadikanlah sebagai apa? Mustautin, jangan mukim. Ke pasangan tuh jangan sampai kita mukim. Jadilah seorang mustautin, ya. Jangan hanya dia hanyalah tempat mukimku. No. Mukim 4 hari itu sudah disebut mukim. 4 hari kamu gak ada niatan untuk menetap bersama dia di musim dingin dan musim panasmu. Para ulama menyebutkan mustautin itu ketika kamu tidak meninggalkan tempat itu pada musim panas maupun musim dingin. Jadi maksudnya apa? Mustautin, kamu menetap dengan dia, tidak peduli apapun keadaannya. Nah, gak usah dianjay-anjayin, bos. Ngaji, bos. Masa ngaji anjay? Ini biar jadi klip. Ini biar jadi klip. Jadi, iya biar di clipping. Ini clipping yang bermanfaat biar mereka tahu perbedaan mukim dan mustautin. Jadi untuk si dia itu kita harus menjadikan diri kita sebagai mustautin, yang artinya kita menetap selama-lamanya di sana. Nah, bukan sebagai mukim yang kita hanya menetap selama 4 hari dan lebih, tapi tidak ada niatan untuk tinggal selama-lamanya. Asik. Nah, dah. Halal bos. Hah? Mukim Solo. Gak ada nyambung lagi. Ada lah pokoknya. Ada. Tapi kan katanya gak jadi mukim Solo. Ya kan mukim. 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 Gak jadi mustautin. Aduh. Berat. Mustautinnya mau di mana? Boh. Wah, Dilihat cuy. wah. Aduh, aku harus ngedit ininya. Kenapa sebut nama? Wa syartuha taharatu 'anil hadatsaini. Adapun syaratnya adalah suci dari 2 hadas. Syarat khatibnya harus suci dari 2 hadas, ya. Baik. Wa 'anin najasah. Jadi orang yang khatib tadi itu harus punya wudu dan terbebas dari junub dan sebagainya. Gak usah. Wa 'anin najasati fil badani wal makani wal mahmul, dan terbebas juga suci dari najis di badannya termasuk juga pakaiannya, ya. Wal makani dan tempatnya, ya. Wal mahmuli dan apa yang dibawa. Apa yang dibawa. Nah, termasuk yang perlu dibahas sometimes tongkat di beberapa tempat, ya. Itu kadang-kadang ada yang menggunakan dari, atau di bagian khotib itu yang menggunakan dari tulang-tulang hewan yang tidak bisa dimakan. Ya? Ada di beberapa tempat. Nah, itu hukumnya najis dalam mazhab kita. Sehingga jangan dipegang itu. Hati-hati. Baik. Wasatrul aurah, dan menutup aurat. Jadi jangan telanjang pas jadi khotib. Oke? Jangan telanjang kalau jadi khatib. Tapi boleh menutup aurat, batas minimalnya apa? Sebagaimana disebutkan kemarin pada sholat. Menutup pusar dan antara pusar dan lutut. Iya, makan. Ya, menutup pusar dan lutut.
Sehingga kalau kalian telanjang dada gak masalah. Tapi ya, nah baju ihram saat ihram. Oke. Wal qiyam dan berdiri. Berdiri. Apakah pegang tongkat itu sunnah atau enggak? Iya, sunnah. Sehingga tidak wajib. Wal julusu bainahuma, dan duduk di antara dua sujud. Tapi duduknya nggak boleh lama. Nih, wal wila'u bainahuma, dan cepat-cepat. Tuli-tuli kalau kata orang Madura. Wa bainahuma wa bainas salah, dan antara keduanya dan antara salat. Nah, begini teman-teman, ya. Misal, jadi wajib untuk duduk. Sehingga kalau dia berdiri full, khutbah pertama dan khutbah kedua, gak sah khutbahnya. Harus duduk. Duduknya pun gak boleh lama-lama. Maksimalnya apa? 2 rakaat bi akhafi mungkin. 2 rakaat yang kamu ambil wajib-wajibnya tok. Kira-kira 1 menit setengah lah. Lebih dari itu, dia duduk, entek lun, balas WA. Bentar dulu, mau balas WA. Oh. Yayang lagi ngechat. Bentar yang, lagi khutbah. Boleh. Hah? Boleh. Apa cara salah lah, Mas. Salah. Lah iya. Lah, harus sebagaimana saya sebutkan kemarin. Pelaku dosa harus mengakui bahwa dia sedang berdosa. Bagus itu dia. Lah, dia bagus. Maksudnya dia bilang pacaran aja dosa, Mas. Itu udah poin plus. Mengakui dosa yang dilakukan itu poin plus. Masa mau dihalalin? Nah, termasuk juga cepat-cepat antara 2 khutbah dan cepat-cepat antara khutbah dengan sholat. Jadi jangan habis khutbah yang kedua menuju sholat entek lun, mager. Gak mood, bentar dulu nunggu mood. Wa ayyakuna bil arabiyyah. Emang gitu. Wa ayyakuna bil arabiyyah, dan ia harus menggunakan bahasa Arab. Nah, terus gimana khutbah sekarang? Yang wajib menggunakan bahasa Arab yang rukun-rukun tadi. Adapun mau'izah setelahnya agak wajib. Makanya selama ini khutbah-khutbah yang ada di sini rukun-rukunnya pakai bahasa Arab kan? Di awal-awal pakai bahasa Arab. Alhamdulillah, dia muqaddimahnya biasanya bahasa Arab. Baru setelah itu ceramah. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Madura bebas. Tapi ada sebagian ulama yang berta'assub perihal ini. Yang memilih bukan berta'assub, I'm sorry. Yang memilih berpegang teguh terhadap pendapat, ada sebagian pendapat yang menyatakan semuanya harus bahasa Arab. Tapi boleh diterjemahin. Di antaranya adalah beberapa keluarga kami. Beberapa keluarga kami menyatakan demikian. Kalau kalian pernah hadir di khutbah kampe, di sini di paman saya, itu beliau termasuk yang bahasa Arab dan diterjemahkan ke bahasa Madura. Ya, sehingga beliau menggunakan bahasa Arab, habis itu diterjemahkan bahasa Madura. Bahasa Arab, bahasa Madura. Bahasa Arab, bahasa Madura. Tapi ada yang full bahasa Arab. Ada yang full bahasa Arab. Boleh. Fasal. Yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jumu'atin aw ghairiha. Wajib bagi setiap orang yang sholat dalam keadaan muqtadiyan, mengikuti sebagai makmum, ya, jamaah dan sebagainya, dalam sholat Jumat ataupun selain Jumat, ya, sholat Jumat ataupun selain Jumat, pokoknya sholat berjamaah lah, ya. Alla yataqaddama ala imamihi fil mauqif, tidak mendahului imam pada posisi tempatnya, locationnya, tempatnya. Tolak ukur mendahului dan tidak mendahului apa? Titik tumpu dia saat berdiri dan ruku. Kalau sujud, rukbah. Ini apa? Lutut. Kalau bagi orang yang sholat duduk, ini.
Kalau bagi orang berdiri tumit. Itu loh, ini loh. Nih, ya. Tumit. Sehingga tidak penting kakinya panjang atau tidak, yang penting bagian belakangnya, tumitnya itu harus tidak boleh mendahului. Sehingga andai kata dia begini, belakangnya itu sudah sama, atau ada belakang dikit, tapi jadinya 1 meter. Sah. Kalau sama, hukumnya sah makruh. Sah hukumnya makruh. Begitu pula yang dianjurkan disunahkan agak ke belakang dikit. Ya. Dan kalau over ke belakang juga makruh. Melebihi 3 dhira'. 1 dhira', kira-kira seginilah. Ya. 1 dhira' itu kira-kira 50 cm lah. Berarti 1,5 meter ya. Nah, berarti jangan lebih dari 1,5 meter. Baik. Hah? Kalau lebih Makruh. tapi Boleh. Dan makruh dalam jamaah itu berarti mengurangi pahala atau bahkan bisa dihabiskan. kalau kayak kasus Jumatan kan sampai kadang sampai jalan raya. Kan nyambung. Iya kan Boleh. Nyambung. Dia masih nyambung kan? berat jalan timur jalan. Iya, kan nyambung. Masih. Habis ini ku bahas. Habis ini. Oke? Nah, pertama locationnya, oke? Nah, kalau di Ka'bah gimana? Kalau di Ka'bah, dia tidak berada di posisi yang mengelilingi imamnya. Misal, imam nih, ya. Terus, aku coba gambar di sini. Nah, ini muter nih, karena gimana cara jelasinnya? Ka'bah, ini imamnya di sini, makmumnya di sini. Terus makmumnya ini lebih dekat ke Ka'bah daripada imamnya. Boleh. Tapi yang ada di belakang imamnya gak boleh. Yang di sisi lain boleh. Paham? Ini walaupun nanti ketika kalian umroh kalian akan udah banyak ngatur di sana. Ikutin aja udah orang itu. Oke? Wal ihram dan takbiratul ihram. Takbiratul ihram Takbiratul ihram tidak boleh bareng sama imam. Tidak sah. Jadi tunggu imam akbar. Tidak harus baru kalian Allahu akbar. Oke? Tahrumul muqaranah. Ini nih ada tulisannya. Bal tubtilul muqaranatu fil ihram. Ya? Bahkan batal kalau berbarengan pada saat takbiratul ihram. Oke? Yang batal makmumnya. Makmum. Imam. Gak apa-apa. Namanya juga gak tahu. Wa tukrahu fi ghairihi, dan dimakruhkan pada selain takbiratul ihram. Kalau selain takbiratul ihram makruh. Oke? Pada selain takbiratul ihram hukumnya makruh. Illa ta'min. Kecuali amin, sunnahnya bareng. Waladdallin. Amin. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Aman ya? Oke. Wa yahrumu taqaddumuhu bi ruknin fi'liyin, dan haram mendahului imam apabila dia mendahului dengan satu rukun yang sempurna. Ya? Mendahului imam dengan satu rukun yang sempurna. Dan ini berbahaya sekali. Takutnya nanti di hari kiamat dibangkitkan dengan wajah hemar, keledai. Bukan Bobby. Kenapa ngeliatin Bobby? No, bukan. Bukan Bobby. Masa setampan itu? Enggak.
Keledai. Tahu kan ya? Kedelai. Nah, biruknin fi'li dengan satu rukun. Hukumnya haram. Kalau sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak masalah. Dan bisa batal watabtulu biruknaini. Dan batal kalau sampai 2 rukun. Kalau 2 rukun. Ya, misal nih ya. Imam berdiri. Gini. Gini ya, jelas ya? Jelas. Imam berdiri. Kamu ruku. Kalau ini sengaja kamu haram. Tapi apakah batal? Enggak, karena baru satu rukun. Tiba-tiba kamu berdiri. Sekarang i'tidal. Batal? Belum, karena belum sempurna. Kapan batal? Ketika kamu agak turun lagi. Ketika kamu mau menuju sujud, itu batal. Karena ketika kamu berdiri belum sempurna, belum terhitung. Ya? Oke, sampai di sini paham? Nah, mendahului 2 rukun, ini kalau semisal dia sengaja, dan dia tahu hukumnya, maka hukumnya batal sholatnya. Ini perinciannya. Oke? Oh, berarti cuma 1 rukun aja bisa batal? Enggak, 2 rukun. Kalau 1 rukun, kalau sengaja dosa. Tapi enggak batal. Ya. Kalau 2 rukun, ini ada perinciannya. Ya. 2 rukun tahu ya, ada gambarannya tadi ya. Kalau 2 rukun, maka kalau dia melakukannya secara sengaja dan tahu, maka batal. Kalau dia tidak tahu atau lupa, maka tidak batal dan dilihat. Kalau masih ada waktu bagi dia untuk kembali pula. Udah. Iya, maaf. Kalau ada waktu bagi dia untuk kembali, maka segeralah kembali. Kalau tidak ada waktu untuk kembali, alias imam sudah ikut di tempat yang sama dia misalnya, maka lanjutin sama imam, tapi 1 rakaat ini tidak terhitung. Sehingga nanti nambah. Di akhir nambah 1. Paham nggak? Paham. Kenapa, Bob? Nambah 1 di akhir kayak gimana? Imam, Assalamualaikum, Allahu Akbar, tambah. Oh, 1 rakaat. 1 rakaat? Iya, bukan 1 sholat. Bukan. Tiba-tiba ruku gitu. Enggak. Full ya, 1 rakaat. Dari awal. Tiba-tiba ruku. Bentar dulu. Terus berdiri ruku. Lah kan imam. Langsung ruku mungkin mengganti ruku yang tadi. Oh. Ya, ruku Bukan 1 rakaat full. Oh. langsung ruku. Nomor ruku normali itu. Aduh. Tiba-tiba ruku. Harus berurutan ya? Hah? 2 rukunnya itu harus berurutan apa gimana? Semisal Harus berurutan, wajib mutawaliyat. Harus berurutan. Maksudnya berturut-turut. 2 rukunnya. Kalau kelewat di sini terus nanti kelewat di sana, enggak. Oke? Wa kadza at-ta'akhkhuru anhu, begitu pula telat dari imam bihima, ya, dengan 2 rukun li ghairi udhrin, tanpa ada uzur. Telat. Telat. Tanpa ada uzur. Imam dia masih berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tanpa uzur. Dan tidak termasuk uzur bacaan iftitah atau istiftah. Dan tidak termasuk uzur surat pendek. Tidak termasuk uzur surat pendek. Misal karena kamu tadi kelamaan atau apa, tidak ada uzur pokoknya, tidak ada uzur. Kamu telat dari imam. Kamu masih berdiri, imam sudah begini. Oke? Udah berdiri dan kamu belum juga jepok. Tidak mendapati imam. Maka di sana sama bisa batal. Kalau tanpa ada uzur. Dan kalau ada uzur, wa bi aktsara min 3 arkan, dan lebih dari 3 rukun tawilah yang panjang, lahu,
Ada rukun tawil, ada rukun qasir. Rukun tawil ya rukun-rukun yang lain, yang panjang. Rukun qasir adalah rukun yang kemarin kita larang lama-lama. Ingat? Apa rukun qasir? Rukun qasir itu seperti i'tidal. Saat i'tidal gak boleh lama-lama ya. Begitu pula duduk di antara dua sujud. Sehingga rukun qasir tidak terhitung. Uzur, contoh uzur apa? Kamu ini baca Fatihahnya lama banget. Kamu sebagai makmum baca Fatihahnya lama banget. Maka, pegel. Sorry. Kamu baca Al-Fatihahnya lama banget. Padahal imamnya bacaannya sudah benar. Gak yang over cepat, gak juga yang over lambat. Udah mantap sudah. Maka boleh bagi kamu sampai melewati 3 rukun tawil. 3 rukun tawil. Maka rukun qasir tidak terhitung. Apa saja rukun qasir tadi? Siapa itu? Astagfirullah. Waalaikumsalam. Akhirnya telur masuk. Ada yang ganggu tuh. Udah akil subhanallah. Udah akil orang ngaji ya akil lagi. Oh betul. Alhamdulillah. Depa kamar ya lana. Rukun qasir. Nah, dia bareng awalnya sama imam. Imam ya. Imam lagi baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Terus dia di belakang, imam sudah waladdallin, amin. Bahkan imam masih baca surat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia masih Ar-Rahmanir Rahim. Baru belajar dia mungkin. Baru belajar. Hah? Nah, maka udah nih, dia masih di belakang. Baru ruku. Ruku masuk rukun tawil. Berarti baru terhitung 1. Oke? Oh, dia masih telat nih. Masih apa namanya? Ihdinas siratal. I'tidal rukun qasir. Berarti tidak terhitung, belum terhitung. Habis itu sujud. Sujud masuk rukun tawil. Berarti terhitung. 2. Habis itu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara sujud rukun qasir, tidak terhitung. Sujud. Nah, pas mulai berdiri itu berarti dia sudah masuk ke rukun yang ketiga, ya kan? 3 sempurna. Maka bagi makmum dalam kondisi ini karena dia sudah wajib langsung ngikutin imam. Sehingga satu yang tadi itu gugur. Tapi kalau tidak sampai melewati itu, maka masih bisa dia. Wa ayya'lama bintiqalati imamihi, dan dia harus mengetahui perpindahan imam. Dia mengetahui perpindahan imam dengan cara apa? Pertama bisa jadi dengan suara imam, Allahu Akbar. Atau yang kedua mungkin boleh dengan pengeras suara. Atau yang ketiga dengan kamu ngelihat imam. Atau yang keempat mungkin kamu ngelihat makmumnya imam. Atau yang kelima mungkin kamu dengar dari mubaligh. Entah yang ikut sholat atau yang gak ikut sholat. Mubaligh itu contohnya yang ikut sholat kayak di Mekah. Kadang-kadang imamnya itu karena terlampau sepuh, suaranya kecil. Allahu Akbar. Di belakang. Allahu Akbar. Itu namanya apa? Mubaligh. Ballagha yuballighu muballighan. Artinya apa? Yang menyampaikan, sang penyampai. Penyampai suara imam kepada para jamaah. Atau di luar. Atau di luar orang sholat. Misalnya ada kamu mengutus Zidane misalnya. Karena mungkin Zidane dianggap tidak mukallaf. Mungkin Zidane atau banyak anggaplah Zidane belum mukallaf lah. Zidane belum mukallaf, terus akhirnya Zidane ini sholat sama kita. Enggak sholat sama kita. Mati lampu, tapi Zidane ngelihat, walaupun buta warna ya, tapi Zidane nanti itu dia di skip. tapi kebetulan Zidane buta warna sama yang normal, tapi di kegelapan Zidane melihat dengan
terang. Nah, kayaknya dia itu melihat imam tadi. Sehingga ketika imam ruku guys! Akhirnya kita semua tahu dengar dari Zidane. Habis itu imam i'tidal. Imam i'tidal! Suaranya keras. Iya. Sujud! Tapi bohong coba Mas. Nah, dan itu yang boleh diambil pendapatnya adalah pendapat dari orang yang diyakini kepercayaannya oleh kita. Walaupun perempuan, walaupun budak, bahkan walaupun orang kafir. Yang kita yakini, kita bisa mempercayai dia. Oh, dia tahu ini posisinya seperti apa, dia apa gitu. Oke? Oke. Wa ayyajtami'a fi masjidin aw 300 dhira'in. Dan dia boleh berkumpul dan imam dan makmumnya tadi itu berkumpul di dalam masjid. Bisa jadi di dalam masjid. Masjid itu gimana? Kalau di dalam masjid, kalian sholat di tempat manapun itu bebas. Even ada penghalang dengan catatan gak ada. Kalian bisa ngelewatin ke dalam itu dengan tanpa harus loncat-loncat. Misal nih, imam ada di dalam. Terus antara kalian dengan imam ada penghalang, pintu lah atau sebagainya. Gak masalah. Gak masalah. Dengan catatan kalau kalian bayangin, kalau menuju imam tuh bisa aja. Walaupun perlu krek-krek. Tapi kalau dikunci, pintunya dikunci, di gembok, di apa, nggak boleh. Walaupun sekiranya kalian ngadep untuk menuju imam, ini harus membelakangi kiblat. Kenapa? Karena ada di lantai 2 misalnya. Untuk ke imam kalian harus muter gini. Tapi sekiranya kalian bisa menuju imam dengan mudah. Itu kalau posisinya di masjid. Tapi untuk menuju imam, kalian hanya harus melewati jendela dengan cara loncat. Ya enggak boleh. Oke? Dengan cara loncat. Tapi kalau lurus, tapi kebetulan ada pintu yang tertutup dan tinggal kalian krek-krek, enggak masalah. Oke? Dan beberapa syarat-syarat tambahan lainnya yang kalian silakan buka di kitab-kitab panjang. Atau kalian bisa mendapatkan akses itu kepada saya setelah dars. Atau di tempat yang sekira-kiranya 300 hasta. Coba buka ChatGPT. 300 dhira' itu berapa? Hmm. 300 dhira' itu kira-kira berapa? Hah? 300 dhira', tulis aja dhira'. Sini. Abu, kedua. Ini ChatGPT. Oh, game ini. Nih. Umumnya 48 sampai 50 cm. Jadi kira-kira ya panjang kira-kira 140 lah, 140-an meter. Hah? Jauh. Itu kalau di luar masjid. Kalau di dalam masjid gak masalah. Misal masjidnya 1 kilo. Kalau masjid 1 kilo dan kalian imamnya ada di sana, kalian sholat di ujung. Gak boleh. Boleh. Tapi kalau di luar masjid, kalau di luar masjid, maksimal itu. Kalau misalkan rumahnya dekat masjid, terus sholat di rumahnya, harus nyambung. Minimal di pintu masjid, antara orang yang ada di pintu masjid dengan kamu, ini maksimal 300 dhira'. Berarti kalau kayak di musola sama sini kan kedengeran Masjid. Oh, kalau bukan masjid Kalau bukan masjid, kan itu musola. musola. Kedengeran kan suara imamnya kalau Tolak ukurnya bukan kedengaran. Kedengaran itu biar kamu tahu. Tapi tolak ukurnya adalah jarak. Kalau di dalam masjid jarak itu gak ada masalah. Kamu ujung ke ujung bebas. Tapi kalau di luar maksimal adalah
300 dira. Atau 100 berapa? 140 meter tadi. Nah, kalau dia sholat di luar dan gak ada sambung-sambungnya, minimal yang nyambung, salah satu yang nyambung di masjid, minimal di pintu masjid atau apa, dengan dia itu tidak melebihi jarak tadi 300 dira. Itu terhitungnya dari pintu masjid atau gerbang? Dari orang terakhir tadi itu. Nah, dari orang terakhir itu. Jauh. Jadi masjid pertanyaanmu tadi itu boleh. Aman ya? Wa alla yahula bainahuma ha'ilun yamna'u listitraq. Dan tidak boleh ada penghalang yang pustaka. Dan tidak ada penghalang yang menghalangi antara imam dan makmum yang mencegah istitraq. Penghalang tembus. Aduh gimana? Berjalannya. Gimana terjemahan di kalian? Istitraq. Nerus aja cak madura gitu. Bahasa Indo untuk mempermudah pemahaman netizen di rumah. Muncak madura nih istitraq jelas. Ndak kan nerus. Di mana gitu? Engkau kan lagi ngerem lah nah. PDF. Hah? Nyambung kan. Enggak. Itu susah untuk kita ngejelasin ke netizen. Sini. Aku tahu. Bukan di sini. Ini. Istitraq. Tidak ada penghalang yang menghalangi jalan tembus keduanya. Benar kan kataku tadi tembus? Jalan tembus dari mereka ke ini. Sebagaimana aku jelasin tadi. Oke? Wa ayyatawafaqa nazmu salataihima. Dan antara imam dan makmum itu harus selaras. Ya, salatnya. Selaras salatnya itu dalam artian jangan sampai imamnya itu salat jenazah, makmumnya salat zuhur. Itu gak masuk akal itu, maksudnya gak serasi gitu, keserasian, gak serasi, paham gak sih? Sama sekali tidak serasi itu antara imam dan makmum. Tetapi yang termasuk serasi adalah segala macam sholat, tidak peduli jumlah rakaatnya, tidak peduli qada'an adaan, tidak peduli sunnah atau fardu. Kita ngomongin sah, kita ngomongin makruh dan sebagainya. Kita ngomongin sah. Misal imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat asar. Boleh? Boleh. Imamnya sholat maghrib, makmumnya sholat zuhur. Boleh. Imamnya sholat tarawih, makmumnya sholat isya. Boleh. Imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat isya qadaan. Boleh. How? Kalau kita sholat sunnah terus ada orang yang ngebuk gitu sholat fardu itu boleh. Habis ini kita bahas. Oh iya. Boleh. Kalau ngomongin boleh. Nah, sekarang contoh nih. Kalau imamnya jumlah rakaat yang akan dilaksanakan oleh imam itu lebih sedikit dari kita sudah tahu, ya enggak? Kita sudah tahu. Ya tinggal ditambah. Imam 2 rakaat, kita 4 rakaat. Ya sudah, imam assalamualaikum, kita tinggal nambah 2 rakaat. Sekarang pertanyaannya, kalau imam jumlah rakaatnya lebih banyak dari kita, sedangkan kata kadang barusan boleh, how? Maka caranya adalah, misal, subuh 2 rakaat makmum kepada 4 rakaat. Atau 3 rakaat. Maka yang bisa dia lakukan adalah, sebelum dia tasyahud mungkin dia sudah niat mufaraqah. Habis itu tasyahud sendiri, assalamualaikum. Oke? Atau bisa juga dia niat mufaraqahnya pas tasyahud. Imam tasyahud pertama, ya. Imam tasyahud pertama, dia udah niat mufaraqah, dia assalamualaikum. Atau dia juga boleh untuk di saat imam berdiri, dia duduk di situ nungguin. Dan ini yang paling baik. Dia duduk nungguin ya.
nungguin imam salam. Jadi gini. Gini. Tak contohin aja ya. Tak contohin. Sini. Sini. Itu kelihatan ya? Rohman, kamu di sini, oke? Ini yang ketiga, yang kategori ketiga tadi ya. Aku bangun dari sini, sujud. Sujud. Nah, oke. Habis itu duduk. Ini buat aku rakaat terakhir sebagai orang yang sholat subuh. Oke. Setelahnya, Rohman mau nambah rakaat, entah rakaat ketiga atau rakaat keempat. Maka ya sudah, aku nunggu di sini. Rohman berdiri. Allahu Akbar. Ya udah, aku nunggu di sini. Apa yang harus aku lakukan? Diem? Boleh. Baca zikir-zikir? Boleh. Yang penting jangan balas WA. Itu diselesain dulu apa? Sampai selesai. Nunggu sampai kamu coba tahiyat. Lama banget. Nah, habis itu baru kamu Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, aku ikut salam sama dia. Salamnya antum nunggu itu. Iya, nunggu salamnya di dia. Baik. Sekarang kalau 3 rakaat seperti maghrib bermakmum kepada 4 rakaat, kan nggak ada tasyahud awalnya. Maksudnya tasyahud akhirnya sholat maghrib itu di posisi imam sedang berdiri. Maka aku nunggunya kapan? Aku bisa mufaraqah. Tentu saja aku bisa mufaraqah. Ya. Tapi aku pengen bareng sama imam. Aku nunggunya kapan? Nggak boleh nunggu dalam keadaan duduk. Karena duduknya tadi itu adalah duduk tambahan yang tidak membersamai imam. Aku nunggunya kapan? Pas sujud. Nunggunya pas sujud. Ini aku rakaat ketiga ya. Rohman bangun. Rakaat keempat. Naik. Udah, langsung sujud sekarang. Nah. Allahu Akbar. Nah, habis ini ngapain? Ayo, Man. Imam kamu, Man. Astagfirullah. Nah, habis itu kan ini bingung netizen ini. Nah, habis ini kan aku sujud ya. Ya udah, aku langsung ngikutin imam. Jelas? Jelas, please anggap Rohman bener. Ya? Ulang lagi. Enggak perlu. Aman ya? Ngerti ya? Hah? Baik. Pas, oke. Wa alla yatakhalafa fi sunnatin tafhushul mukhalafatu fiha. Dan tidak boleh berbeda antara imam dan makmum pada kesunahan yang kalau makmum tidak mengikuti sunnahnya imam, hancur, coran-coran, jelek, gak pantas. Sehingga begini, dalam sholat, dalam perkara makmum mengikuti imam, sunnah-sunnah yang dilakukan oleh imam, tegas sekali lagi aku ulang pakai bahasa bayi. Ini aku akan menggunakan bahasa sebayi mungkin. Ketika makmum mengikuti imam dalam perkara rukun jelas, gak perlu aku ngomongin lagi. Tapi apakah kita wajib mengikuti sunnah-sunnah yang dilakukan oleh imam? Mari kita bahas. Yang pertama, ada yang kita wajib mengikuti apabila imam melakukan dan wajib meninggalkan apabila imam meninggalkan. Contohnya adalah sujud tilawah. Tahu sujud tilawah? Sujud ketika mendengarkan ayat sajdah. Imam tiba-tiba sujud tilawah. Maka saya sebagai makmum wajib ikut sujud tilawah. Kalau imam gak sujud tilawah, lalu saya tiba-tiba sujud tilawah sok-sokan. Oh, ini imam bodoh ini imamnya ini. Ini harusnya sujud tilawah ini. Aku sujud tilawah. Kau yang bodoh.
Kau yang bodoh, batal. Ya? Batal. Yang kedua, itu tadi masih posisi yang pertama. Wajib mengikuti saat imam melakukan dan wajib meninggalkan saat imam meninggalkan. Sekarang yang kedua, wajib mengikuti saat imam melakukan tapi tidak wajib meninggalkan saat imam meninggalkan. Contohnya sujud sahwi. Sujud sahwi. Ketika imam melakukan sujud sahwi, ya kita wajib melakukan sujud sahwi. Tapi ketika imam tidak melakukan sujud sahwi, tiba-tiba assalamualaikum, kalian nambah sendiri di belakang sujud sahwi, boleh. Paham? Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Apabila imam meninggalkan, kita wajib ikut meninggalkan. Tetapi apabila imam melakukan, kita tidak wajib ikut melakukan. Seperti apa? Tasyahud awal. Tahiyat pertama. Tahiyat pertama. Misalnya, bangun dari sujud, imam tiba-tiba berdiri. Imam tiba-tiba berdiri, meninggalkan tahiyat pertama. Tahiyat pertama hukumnya sunnah. Kita wajib berdiri juga. Paham ya? Misal, imam ternyata tasyahud. Imam ternyata tasyahud. Terus kau mengatakan, malas tasyahud. Berdiri aja udah. Bahkan ketika kamu sudah berada di posisi berdiri, ya jangan balik. Maka boleh. Loh, itu kan meninggalkan, tadi di awal katanya batal kalau meninggalkan satu rukun, bos. Ini kamu baru satu. Tadi katanya batal kalau meninggalkan dua dan haram kalau satu. Itu rukun. Ini bukan rukun yang pertama. Lalu yang kedua, ini baru satu. Baru satu gerakan. Bu. Lalu yang ketiga, kalian tidak wajib melakukan apabila imam melakukan dan tidak wajib meninggalkan andai kata imam meninggalkan. Seperti apa? Jalsatul istirahah. Pernah dengar jalsatul istirahah? Itu di antara sunnah juga. Yaitu ketika kalian bangun dari sujud menuju atas, itu biasanya ada duduk sebentar. Sujud, duduk bentar, berdiri. Pernah lihat? Pernah melakukan? Pernah kayaknya kalau pegel. Jadi sujud, duduk, berdiri. Kayak duduk bentar gitu. Imam duduk bentar, kalian gak ikut duduk, boleh. Imam gak duduk, kalian duduk bentar, boleh. Paham? Lalu yang kedua, contohnya yang terakhir, imam mau ngelakuin, kita gak wajib ngelakuin. Imam ninggalin, kita gak wajib ninggalin. Apa contohnya? Kunut. Nice. Misal imamnya lagi kunut, terus kamu gak mau kunut, gak masalah, gak batal. Atau bahkan imam gak kunut, terus kalian kunut, gak apa-apa. Lu kan gak masuk akal. Bakalan ketinggalan aku. Masuk akal. Definisi kunut itu apa? Kunut artinya ya tentu saja berdoa, meminta kepada Allah. Tetapi ini maksud kunut menurut fikih itu apa? Ada perbedaan ulama, tapi kita ambil tanpa ada khilaf. Ketika kalian mengumpulkan dua hal. As-sana'u wa talab. Pujian dan permintaan. Jadi cukup kamu mengatakan, Ya Rahman, irhamni. Ya Rahman itu pujian. Wahai Maha Pengasih, irhamni, rahmatilah aku. Kasihilah aku. Cukup. Ya Ghafar, ighfirli. Allahumma ya Ghafar, ighfirli. Langsung sujud. Boleh. Dianjurkan malah. Selama masih nututin. Selama dia yakin nututin imam. Kecuali kamu sudah tahu imammu ini habis ini sujudnya itu setahun itu. Ya udah tinggal lengkapin aja kunutnya.
Imam apa? Wa ayyan wiyal iqtida'a ma'at taharrumi fil jumu'ah. Kalian sejak ada AC jadi ngantuk kan ya? Hawanya enak soalnya. Dan dia harus berniat iqtida, niat mengikuti dengan cara apa? Makmuman, imaman, ya? Makmuman ketika kalian berjamaah. Ma'at taharrumi fil jumu'ah, bersamaan dengan takbiratul ihram pada saat Jumat. Jadi wajib hukumnya ya. Saat Jumatan, kalian Jumatan makmuman nggak? Makmuman, nice. Emang keren tuh orang tua kita dulu. Itu sebenarnya mereka paham itu hukum fikih. Disebutkan makmuman. Wa qablal mutaba'ati, dan sebelum mengikuti, wa tulil intidhari fi ghairiha, dan lamanya menunggu pada selain daripada Jumat. Wa yajibu 'alal imami niyatul imamati fil jumu'ati wal mu'adati wa tusannu fi ghairihima. Dan wajib bagi imam niat imam pada salat Jumat dan mu'adah, dan disunahkan pada selainnya. Jadi begini, mari kita bahas. Wajib hukumnya niat iqtida imaman makmuman pada 4 solat. 4 solat, hakikatnya 4 solat. Aku akan jelaskan yang lebih rinci. 4 solat. Pertama, solat Jumat. Pada saat takbiratul ihram, kalian niat imaman atau makmuman. Yang kedua, pada solat yang dijamak disebabkan oleh hujan. Jadi sometimes ketika hujan itu turun, boleh dijamak dengan berbagai macam syaratnya. Nggak akan habis sekarang. Pokoknya kalian pikirkan bahwasanya di sana ada jamak yang diperbolehkan disebabkan oleh hujan. Ini udah selesai kok Bob. Nih. Aman. Lagi neduh. Neduh. Hujannya pas. Enggak, kata kamu tadi. Bukan. Kan pas hujan. Menjama cuy. Enggak mati. Kamu pengen kurma? Hah? Enggak. Baiklah, anggap Bobby tidak pernah eksis di dunia. Yang kedua, yang dijamak dengan hujan. Lalu yang ketiga, salat mu'adah. Tahu salat mu'adah? Salat yang diulang. Kamu udah selesai salat, terus kamu pengen salat lagi. Itu salat mu'adah. Ada banyak syaratnya, nggak perlu aku bahas sekarang. Terus yang terakhir ada salat yang dinazarkan secara jamaah. Misal, Zidane tiba-tiba berkata, kalau aku diterima kerja di toko emas, aku akan bernazar berjamaah. Salat tarawih berjamaah. Aku akan bernazar. Maka hukum buat dia apa? Wajib. Wajib bagi dia untuk meniatkan tadi itu. Entah imaman ataupun sebagai makmuman. Pada tiga yang pertama, salat Jumat atau salat majmu'ah bil matar, ya, yang dijamak dengan hujan, atau salat mu'adah, itu salatnya la yanaqid, tidak sah dan berdosa. Kalau khusus untuk yang terakhir, dengan salat yang dilaksanakan secara berjamaah, maka sah nadarnya Zidane tadi itu, sah tapi dapat dosa. Dan. Nah, adapun selain dari 4 tadi itu, tidak diwajibkan untuk berniat iqtida, sebagaimana aku sebutkan tadi, ya. Tidak diwajibkan untuk iqtida bersamaan dengan takbiratul ihram, tetapi disunahkan. Alias boleh kalian misalnya niat makmuman di tengah-tengah. Boleh. Ya? Boleh. Tetapi pahalanya tentu saja tidak sama ya. Pahalanya tentu saja tidak sama dengan mereka yang dari awal mengikuti berniat dari awal. Kalau misalnya sekarang ada pertanyaan. Ada makmum nih. Dia tidak berniat makmuman. Dia tidak niat iqtida. Dia ada di belakang. Hakikatnya namanya bukan makmum ya. Tapi dia tidak niat iqtida. Maka haram bagi dirinya mengikuti imam.
haram bagi dia mengikuti imam kalau gak ada keperluan, gak ada hajat. Maksudnya kayak dia nunggu lama, imamnya lama, dia ikut nunggu lama. Dia niat nunggu imam, gak boleh. Atau kecuali kalau kebetulan. Kebetulan bacaannya ya kebetulan bareng gitu. Atau ada hajat. Contoh hajatnya adalah biar tidak terjadi fitnah. Dikira kayak aliran sesat ini. Nah. Atau sekiranya kayak biar misal nih Bobby benci Nanda misalnya. Misal Bobby benci Nanda. Terus agar tidak terjadi fitnah antara Bobby dengan Nanda sebagai imam. Bobby ini agar tidak terjadi fitnah bahwa Bobby sedang selek dengan Nanda, Bobby ngikutin ritme sholatnya Nanda di belakang. Itu contoh. Oke? Semoga Allah damaikan. Saya sedih akil ini. No cut. Kalau yang tarawih itu termasuk hajat ya? Tarawih, kenapa tarawih? Kita telat udah tarawih kan kita sholat isya dulu. Iya. Isanya rakaat ketiga dan keempatnya mau ikut. Iya, dengan barusan. Kalau memang dikhawatirkan fitnah terjadi di sana. Tapi aku rasa tidak ada fitnah di sana. Semua orang tahu, baru telat gitu. Berarti tak boleh terus. Tergantung niat kamu. Apa niat kamu? Niatnya cuma ikut aja. Gak boleh. Niatnya ikut aja, gak boleh. Baru tahu. Iya, inilah pentingnya ngaji. Misalnya ikut aja takut malu gitu loh. Iya. Itu hajat. Oh, hajat. Itu hajat. Berarti sah, masih sah. Sah. Oh, sama. Berarti ya sama. Pernah soalnya. Soalnya kebanyakan lah kalau telat sholat isya nyambung ke tarawih gitu. Jujur aku tidak merasa itu sebagai akan ada fitnah terjadi ya. Aku gak tahu perspektif kalian ya. Tapi aku tidak merasa bahwa akan ada fitnah di sana. Kalau misalkan Fitness ada. makmum Gak ada sih. ngemakmumin sholat isya ke sholat tarawih, nggak apa kan ya? Gak apa-apa. Sah maksudnya. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau bernadar itu pakai lisan atau pakai hati? Lisan. Hati namanya niat. Tapi ngapain nadar? Gak boleh nadar. Nadar itu Rasulullah SAW bersabda, nadar itu dilakukan oleh orang pelit. Tapi kalau sudah bernadar, wajib dilakukan. Kenapa nadar dilakukan oleh orang pelit? Karena kamu baru mau melakukan, kalau Allah kasih, kan kurang ajar namanya. Kayak, kalau Allah bikin aku sukses, aku akan sholat 2 rakaat. Sedah. Ya kenapa harus nunggu itu gitu? Kalau nazarnya lain kayak misalnya aku mau mukul Bobby. Tidak terjatuh nadarnya. Hal yang jelek, bro. Tidak terjatuh nadarnya dan dia dapat hukuman atas nadarnya tadi. Aku ingin umrohkan Zidane. Itu nadar. Mas, itu kongkuan. Enggak. Belajar. Terus cabut. Gimana tuh? Kan juga ingin. Kalau aku jadi presiden. Sudah. Kasihan nih yang jadi rumah. Cukup lah. Sudah? Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala al-bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.